2012. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul kebutuhan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Iya Ibu. Coba dipimpin kedua kelasnya. Siapa yang berani? Saya. Oke. 1, 2, 3. Baiklah teman-teman, mari kita membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Oke. Pada semangat nggak belajar hari ini? Semangat. Kok pada nggak kurang semangat sih? Kita is breaking dulu? Boleh Bu. Nyanyi-nyanyi. Ya. Oke, kita tepuk semangat ya. Ya. Iringi ibu ya. Iya Bu. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Yeay. Tidak. Pada ingat nggak materi yang kemarin? Nggak inget. Oke, kita materi baru ya. Iya Bu. Oke, anak-anak, materi kita hari ini yaitu memenuhi kebutuhan. Ada yang tahu nggak memenuhi kebutuhan itu apa? Nggak tahu. Oke, di sini Ibu mau jelasin ya. Kebutuhan itu merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud, akan mempengaruhi terhadap kehidupannya. Nah, itu anak-anak penjelasannya. Misalnya, seorang yang lapar dan ingin makan, ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup orang. Kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang berbeda. Philip Kotler menyatakan keinginan merupakan kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Contohnya yaitu kebutuhan adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan contoh keinginan adalah makanan yang enak. Anak-anak dalam menentukan pilihan, seharusnya manusia memperhatikan jenis kebutuhan yang paling mendesak dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Ada yang tahu nggak skala prioritas? Nggak tahu. Oke. Skala prioritas itu merupakan daftar kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan paling mendesak hingga kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya, yaitu misalnya seorang siswa memiliki 3 jenis tugas yang diberikan oleh guru, yaitu matematika. Siswa tersebut sangat menyukai mata pelajaran matematika dan tidak menyukai bahasa Inggris. Tetapi tugas mata pelajaran bahasa Inggris akan dikumpulkan hari Senin, bahasa Inggris hari Rabu, dan matematika hari Kamis. Skala prioritas dapat mengerjakan tugas diurutkan berdasarkan waktu pengumpulan tugas paling cepat, meskipun mata pelajaran tersebut tidak disukai atau diminati oleh siswa. Jadi, anak-anak berarti tidak suka bahasa Inggris ya? Iya Bu. Agak kurang ya? Oke. Di sini, kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemungkinan, waktu pemenuh kebutuhan, sifat, dan subjek pemenuh kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan itu apa? Nggak tahu Bu. Oke, di sini mau jelasin ya. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Nggak tahu Bu. Kok nggak tahu semua sih? Oke, di sini sih Ibu mau jelasin ya. Kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan termasuk dalam kebutuhan perlengkapan, karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contoh televisi, radio, dan handphone. Kebutuhan tersier apa itu? Nggak tahu juga Bu. Kok nggak tahu terus sih? Kebutuhan tersier itu merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Contohnya seperti jam, tas,
mobil, mobil mewah, dan lain-lain. Oke, pada bosan nggak? Bosen. Apa kita speaking lagi ya? Ayo. Oke. Ibu ada lagu nih untuk kalian. Lagu apa, Bu? Sip. Belum. Oke anak-anak, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat ya. Ya, Bu. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau kau lihat sampah, segera kita ambil, buang ke tempat sampah. Mengutuk, mengambil. Yeay, tapi kok pada kurang semangat sih? Oke anak-anak, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau kau lihat sampah, segera kita ambil, Buang ke tempat sampah dengan ikhlas. jangan ditunda-tunda karena rasa peduli. Jagalah bumi kita sejak dini. Yeay. Oke anak-anak, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau kau lihat sampah, segera kita ambil, Buang ke tempat sampah dengan ikhlas. jangan ditunda-tunda karena rasa peduli. Jagalah bumi kita sejak dini. Yeay. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Tadi kan sudah speakingnya, pasti sudah semangat ya. Nah, kita di sini lanjut materi. Di sini ada kebutuhan sekarang. Nah, apa itu kebutuhan sekarang? Yaitu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya yaitu obat, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Nah, di sini ada kebutuhan mendesak. Seperti contohnya yaitu apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nah, contohnya seperti masyarakat yang terkena musibah banjir, misalnya ya. Nah, di sini ada juga kebutuhan jasmani, kebutuhan mendesak, kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan, status sosial, selera, dan adat istiadat. Dan juga di sini ada jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan memperolehnya, yaitu barang bebas, barang ekonomi. Nah, yang kedua yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lainnya, barang substitusi. Merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya. Contohnya yaitu nasi, mie, dan
Pertalit, Pertamax, barang komplementer lainnya. Dan di sini ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya, seperti barang produksi, barang konsumsi, dan sebagainya. Contohnya seperti Nah, di sini ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya, seperti barang mentah. Contohnya kayu gelondongan, padi, biji, kapas, barang setengah jadi. Nah, kalian pasti sudah bosan ya? Iya, Bu. Pasti pada mau pulang. Iya. Oke, di sini siapa ketua kelasnya? Saya. Nah, coba ketua kelasnya pimpin doa pulang ya. Ya, Bu. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Amin.